wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bro RA, bukan Raffi Ahmad, di acara Basa Basi, bincang santai bawa inspirasi. Jadi inspirasinya harus inspirasi, biar terinspirasi semuanya. Salam kreatif. Oke, hari ini ada banyak hal yang sampai hari ini kita tahu banyak cerita tentang sesuatu yang viral di Indonesia, mulai dari pesulap merah, mulai dari Verdi Sambo sampai BBM. Jadi banyak hal yang kita tahu, tapi kita tidak tahu ada yang viral di kalangan Bapak Ibu guru, yaitu tentang P5, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Jadi untuk lebih jelasnya P5 itu apa sih? Kita akan bahas dengan tamu kita. Kebetulan tamu kita hari ini adalah beliau yang berwenang untuk koordinator pelaksanaan P5 di SMK Wijaya Putra. Selamat datang Bu Vita di Basa Basi. Selamat datang Pak Ari. Assalamualaikum semuanya siswa-siswi SMK Wijaya Putra Surabaya. Oke, ini Bu Vita. Ini kaitannya dengan P5 yang saat ini sudah Bapak Ibu guru laksanakan di SMK Wijaya Putra. Itu sebenarnya apa sih Bu P5 itu Bu? Oke, P5 ini memang sebenarnya baru ya Pak Aris ya, karena kan SMK Wijaya Putra mulai tahun ini kan baru saja menerapkan kurikulum merdeka, terutama di kelas 10, kelas 11 sama kelas 12 masih kurikulum lama, yaitu kurikulum 2013 ya. K13 itu Bu ya. Betul, K13. Jadi hanya untuk satu angkatan saja yang menggunakan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini ada suatu program yang memang harus ditanamkan dan memang yang utama itu adalah adanya kegiatan P5 atau project penguatan profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, di sini kegiatan ini jadi untuk SMK selama 1 tahun itu diberikan peraturan dari pemerintah untuk melaksanakan 3 tema dalam Jadi satu gini, tahun. sebentar Bu. Oke. Ini hal-hal baru yang kita laksanakan di sekolah-sekolah ya. Betul. Utamanya di sekolah SMK Mungkin Wijaya Putra. ada beberapa sekolah yang mungkin sudah melaksanakan lebih lama ya Pak Aris ya. Sudah melaksanakan duluan. Kan Maksudnya seperti gitu. sekolah penggerak itu kan sepertinya sudah melaksanakan lebih dulu. Sudah melaksanakan. Jadi kita dari SMK Wijaya Putra itu melaksanakannya mulai tahun 2022 ini ya. Tahun ajaran 2022-2023. Jadi di sini tadi jenengan sampaikan bahwasanya yang melaksanakan ini cuman kelas 10 betul ya? Hanya di satu tingkat. Ya, satu tingkat. Kok tidak semuanya atau gimana? Karena kan harus ini toh, yang kelas 11 sama kelas 12 itu kan masih kurikulum yang lama. Nah, jadi kan untuk pelaksanaannya kan harus di kelas 10. Oke, jadi masih menyesuaikan dengan kurikulum yang digunakan ya. Betul. Kalau misalnya kita langsung merubah di kelas 11 sama 12 ya jelas dari kelas 10-nya kan mereka sudah menggunakan kurikulum K13 nih. Jadi kan mungkin rumit. Jadi, makanya di awal siswa yang di tahun ajaran 2022-2023 kita menerapkan kurikulum merdeka. Iya, kadang gini, setiap tahun itu dengan gantinya menteri, kadang-kadang gantinya kebijakan, itu kita bingung kadang-kadang menyikapi itu. Iya, betul. Melaksanakan di lapangan. Setiap ganti menteri ganti kurikulum. Nah, itu. Sebenarnya kalau setiap ganti menteri sih sebenarnya tidak ada masalah. Yang masalah itu ketika ganti menteri ada ganti kebijakan. Nah, itu yang jadi masalah. Kadang capek juga, tapi ya sebagai pendidik ya harus bisa termotivasi untuk selalu mengikuti peraturan dan ada belajar ya, kita harus belajar terus menerus tentang penetapan dari pemerintah seperti itu nggih Pak Aris. Kita kan sama-sama guru juga jadi kadang capek juga ya Pak Aris. Oke, iya, kita kadang-kadang itu berkutat dengan administrasi, dengan hal yang baru itu. Oke, kita kembali ke tadi pelaksanaan di SMK Wijaya Putra itu sendiri ya. Jadi kalau saya lihat sih untuk pelaksanaannya
kita pakai blok ya Bu ya. Ya, sistem Jadi blok. sistem blok ya. Ya. Nah itu pelaksanaannya teknisnya di kelas 10 bagaimana Bu? Ya, sistem blok ini itu kan pelaksanaan P5 itu kan dalam 1 tahun itu kan ada sekitar 288 jam pelajaran nih. Oke. Nah, 288 JP itu dibagi menjadi 3 tema. Maksudnya dalam 2 tahun, dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun itu jam untuk P5 itu ada sekitar 288. Nah, itu dibagi 3 berarti sekitar berapa Pak Aris? 90 sekian gitu ya. Iya. 90 sekian. Nah, itu dibagi menjadi setiap tema pelaksanaannya selama 2 minggu. Jadi, sistem blok yang dimaksud iya. adalah seperti itu. Jadi tidak mengambil hari per hari. Jadi diambil langsung pada semester 1 ini, kebetulan pada bulan ini. Jadi langsung 2 minggu kita melaksanakan program P5. Jadi seperti itu ya. Yang saya tahu itu ada sekolah-sekolah itu dalam setiap minggunya itu ada 2 hari untuk pelaksanaan P5. Iya. Itu yang Diperbolehkan ya model seperti itu ya? Iya, kemarin kan keputusan bersama yang tentang kurikulum SIN atau apa itu kan untuk pelaksanaan di SMK Wijaya Putra. Ya, khususnya di SMK ya. Khususnya di SMK itu lebih tepatnya menggunakan sistem blok karena kan kalau setiap harinya mungkin kurang optimal atau bagaimana. Kurang optimal. Jadi kalau sistem blok seperti ini kan 2 minggu kita fokus di project apa yang kita tentukan, topik apa yang kita tentukan sesuai tema. Oke, jadi seperti itu. Ya. Terus ini kan kelas 10 ada proyek P5. Betul. Terus untuk kelas 11 12 mengikuti atau bagaimana? Kebetulan SMK Wijaya Putra, jadi ini ya karena kreativitas dari pimpinan, jadi supaya tidak terjadi ini adik kelasnya kelas 10 kok ada P5 kelas 10 kan pelajaran ya. Pelajaran gitu. Jadi seperti kan itu ya. Tidak ini kan tidak menimbulkan kecemburuan. Jadi untuk yang kelas 11 sama kelas 12 dilaksanakan PKK. Seperti itu. Sama juga ada project itu ya. Sepertinya ada, karena kan saya juga tidak bertanggung jawab di situ. Jadi kurang paham. Jadi untuk pelaksanaan sendiri P5 itu benar-benar dalam 2 minggu itu nggak ada pembelajaran ya. Pelajaran utamanya pelajaran yang berkaitan dengan pelajaran intra nggak ada Bu ya. Iya, untuk kurikulum merdeka ini kan terfokus di 2 ya, ada intrakurikuler sama ada co-kurikuler. Yang intrakurikuler itu siswa tetap menerima materi formal seperti pada kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jadi ada beberapa materi yang memang ada di kurikulum merdeka. Tapi yang co-kurikuler ini yang masuk di P5. Jadi ya. 288 jam itu Pak Aris itu adalah pemotongan dari jam-jam Bapak Ibu guru di mapel-mapel yang lain. Jadi ada pemotongan jam dari dari intrakurikuler itu menjadi co-kurikuler pelaksanaan P5. Di pelaksanaan P5. Jadi tetap itu Bapak Ibu guru berarti nggak ada jam tambahan ya, tetap melaksanakan sesuai tugasnya ya, seperti ini itu. Memang tugas dari Bapak Ibu guru pengajar ya, jadi tidak mereka diambil jamnya untuk melakukan project seperti ini. Karena kan penguatannya di profil pelajar Pancasila. Iya, ini tahunya P5. Kalau zaman saya itu adanya P4 Bu. Penataran, pedoman penghayatan. Kita kayaknya tahun lahirnya sama Pak Aris, 80-an. Iya. Ini kalau era 80-an itu kenalnya P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Betul. Jadi ada P4. Sekarang misalkan dirubah P4+1 gitu nggak boleh Bu ya? Iya, kayak Pak Sehat 5 sempurna. Itu kan ada P4+1. Ya P5 saya kira mungkin nggak jauh beda ya mungkin ya dengan kalau yang jenengan pahami itu gimana, jauh beda enggak? Intinya adalah pada P5 ini yang dinilai itu bukan pada akademiknya Pak Aris. Jadi kalau pelajaran intra itu kan kita menilainya adalah nilai di akademis kemampuan anak untuk kompetensi suatu materi atau seperti itu. Kalau di co-kurikuler atau di P5 ini yang kita nilai adalah sikap-sikap anak. Soft skill ya, lebih ke soft skill ya.
Iya. Jadi dihubungkan sama sikap-sikap di Pancasila. Oh, Jadi gitu. ada beberapa dimensi di situ, ada beriman dan bertakwa, kemudian berpikir kritis dan mandiri seperti itu. Kemudian apa? Nah, itu di penilaiannya adalah kita lebih memberatkan di sikap dan karakter peserta didik. Oh, karakter. Jadi nanti hasil akhirnya asesmen penilaiannya itu adalah keberhasilan kita dalam membentuk karakter Pancasila di peserta didik. Oke, benar-benar difokuskan ya sama pemerintah ya untuk pelaksanaan P5 ya, untuk membentuk karakter anak. Jadi biar Pancasila itu tidak sekedar Pancasila gitu loh Pak Aris. Mungkin Oh. anak-anak harus tahu esensi Pancasila itu seperti bagaimana? apa, sila-sila Pancasila itu seperti apa, Mungkin mengandung termasuk apa. ada kemunduran juga ya untuk anak-anak itu ya, Oh, kemunduran sikap. iya, Kita iya. orang timur itu dengan teknologi yang masuk, yang sudah kita emang yang harus bisa menyaring positif negatif itu benar-benar Betul. itu sendiri dan harus ditanamkan dimulai dari anak-anak ini. Jadi saringan Ya, saring generasi Penyaring lah, muda itu generasi adalah Pancasila ini. untuk bangsa Indonesia. Kalian boleh belajar di manapun di luar negeri, tapi bagaimanapun tetap dasar kita, iya. kalian adalah Kita Pancasila. tetap orang Betul. Indonesia. Gitu. Oke, Bu Vita. Jadi itu untuk P5. Terus pelaksanaannya sendiri untuk kelas 10 kan ada tadi disampaikan ada tema. Iya. Betul. Untuk tema sendiri itu di kelas 10 temanya ambil tema yang apa untuk Ya. awal ini? Ya, baik Pak Aris. Jadi kelas 10 itu SMK Wijaya Putra menetapkan 3 tema 3 dalam tema. 1 tahun ya, dalam 1 tahun. Yang tema pertama yaitu tentang gaya hidup berkelanjutan, kemudian tema yang kedua adalah kearifan lokal, Kearifan lokal. sama yang ketiga adalah tema wajibnya SMK Pak Aris. Jadi kalau SMK itu ada tema SMK. wajib yaitu Iya, iya. kepekerjaan. Oh, kepekerjaan. Iya, emang tujuannya kita Kan ada SMP, beberapa ya? tema, ada tema apa namanya demokrasi, suara demokrasi seperti itu. Nah, kemarin berdasarkan keputusan bersama Iya. itu diputuskan bahwa SMK Wijaya Putra mengambil 3 tema tersebut dengan satu tema wajib yaitu kepekerjaan. Iya, kalau SMK kita sekolah vokasi, jadi Betul. memang kepekerjaan itu Adalah salah satu tujuan. nafas, salah satu iya, tujuan. nafas penting dari SMK adalah dunia kerja. Iya, outputnya anak-anak nantinya Betul. ya ke situ juga salah satunya. Iya. Dan yang itu mungkin yang paling persentasenya yang paling gede, yang paling Betul. besar untuk itu. Nah, untuk tema yang pertama ini Ya, yang pertama apa? Yang pertama diambil. Yang pertama temanya. diambil untuk bulan ini ya, termasuk kita masih melaksanakannya selama 2 minggu. Jadi ini masih berjalan. Ini 2 masih hari. proses Masih proses berjalan Pak Aris. masih proses Jadi- perjalanan itu. Jadi mulai hari Senin kemarin sampai Senin kemarin. selama 2 minggu, jadi terhitung 10 hari ya. Iya. Kita melaksanakan P5. Nah, tema yang pertama ini adalah tentang gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan. Terus Gaya hidup berkelanjutan. ada enggak yang mendekati itu sesuatu di SMK, mendekati gaya hidup yang berkelanjutan itu yang kira-kira bersentuhan langsung dengan anak-anak, aktivitas apa yang bisa bersentuhan langsung dengan anak-anak SMK, khususnya jurusan kan SMK ada akuntansi, Akuntansi. ada TKJ, DKV, sama TKR. TKR. Itu apa Bu? Kira-kira yang dikerjakan anak-anak? Kebetulan untuk gaya hidup berkelanjutan kita fokuskan ke budaya anak-anak ya, namanya juga gaya hidup berkelanjutan. Iya, iya. Tujuan kita adalah supaya budaya ini menjadi budaya keseharian dari budaya peserta keseharian didik dari SMK gitu. Nah, untuk topik Iya, yang kita topiknya. pilih dari tema ini adalah Clean and Safe School, Pak Aris. Oke. Jadi bagaimana kita menjaga kebersihan, Iya. tapi tetap memperhatikan keselamatan, terutama di sekolah. Jadi kita pilih tema topik itu dengan tema gaya hidup berkelanjutan, memilih topik Clean and Safe School. Clean and Safe Nah, School. di sini yang kita ajarkan ke anak-anak adalah tentang bagaimana cara habits mereka supaya berkelanjutannya itu baik adalah pertama mengajarkan tentang AMDAL, Tentang Aris, AMDAL, AMDAL atau iya, iya, analisis mengenai dampak Dampak lingkungan. lingkungan. Ada 4 jurusan kan, dari keempat jurusan itu akuntansi, TKJ, TKR sama DKV. Bagaimana kalau kalian nanti
mendirikan suatu usaha sesuai dengan jurusan kalian, tapi kalian harus tetap memperhatikan apa efek yang terjadi, itu ya. di lingkungan akibat dari usahamu tersebut. Itu berdasarkan jurusan masing-masing atau masih umum untuk bikinnya anak-anak itu? Untuk pemaparan materi di setiap kelas, fasilitator atau bapak ibu guru itu berusaha untuk menyesuaikan dengan jurusan masing-masing peserta didik. Anak akuntansi, anak TKR materinya beda ya, berarti ya? Jadi ya memang AMDAL, terus kemudian ada materi tentang K3, keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian ada recycle karena kan dari subtopik yang kita pilih kan dengan topik safe and clean and safe school itu ada subtopik tentang zero pollution Pak Aris. Jadi ada kegiatan recycle barang-barang bekas yang sesuai dengan jurusannya. Ya. Kalau recycle itu banyak sekali nih. Saya melihatnya kalau di jurusan itu yang banyak untuk yang mungkin perlu di recycle itu jurusan TKJ mungkin ya. Betul jadi ya? TKJ itu kebanyakan sampahnya kan banyak TKJ itu sama-sama plastik, sama kabel atau apa gitu. Kalau kemarin kita diskusi bersama dengan Kapropli TKJ, Kapropli Akuntansi, Kapropli KR sama di kafe itu memang mereka punya barang-barang limbah yang masing-masing berbeda gitu. Yeah. Untuk yang TKJ ini fokusnya banyak sekali terdapat sampah-sampah kabel Pak Aris seperti itu. Jadi ada nanti pemanfaatannya adalah pembuatan aksesoris atau bracelet itu loh yang gelang dari kabel kayak gitu. Nah itu nanti termasuk proyeknya. Terus kemudian untuk K3-nya kita membuat posternya nanti juga dalam bentuk manual. Sama poster itu juga mewakili masing-masing jurusan juga. Iya, poster K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja itu juga disesuaikan dengan jurusan masing-masing. Jadi bagaimana kalian bekerja di bidang akuntansi, K3-nya juga jelas mungkin agak berbeda dengan TKR. Iya, TKR kalau akuntansi kan kebanyakan uang, menghitung uang. Kira-kira resiko apa yang sering terjadi untuk bidang akuntansi jelas agak sedikit berbeda dengan TKR. Kalau saya lihat APD itu alat pelindung diri. Bukan APD-nya COVID loh. Jadi ini APD-nya K3 itu kalau dipamerkan gitu istilahnya gitu. Dipamerkan itu yang paling banyak dari anak TKR kelihatannya. Iya, betul. Saya melihat itu ada helm, ada sepatu safety, ada baju katalpak itu. Iya. Kalau anak akuntansi kira-kira? Kalau anak akuntansi mungkin untuk masih budaya karena pandemi ya Pak Aris ya. Jadi mungkin masih di hand sanitizer, terus masker kalau mereka juga bekerja di bank ya, di bank mini sekolah itu seperti itu, penerapannya seperti itu untuk K3. Kemudian untuk yang TKJ karena hubungannya sama jaringan biasanya juga TKJ kepenean biasanya gitu. Sering naik-naik kalau naik ke ketinggian untuk memasang jaringan atau apa itu safety-nya juga lain dengan jurusan akuntansi atau TKR. Kalau TKR memang yang sering kita lihat mereka lebih ini karena kan resikonya juga ini kan yang sering kita lihat kalau APD itu mesti kaitannya dengan orang teknik karena TKR. Jadi agak lebih ribet kalau APD-nya anak TKR. Kalau DKV sendiri? Kalau DKV sepertinya sama anak TKJ ya Pak Aris ya. Jadi APD-nya juga untuk yang ini karena tidak terlalu seperti kerja lapangan ya. Jadi mungkin mereka berhubungan sama listrik ya? Sama listrik, anak itu biasanya anak MM atau anak DKV itu hubungannya dengan proyek yang tidak terselesaikan itu harus cepat selesai gitu, kejar tayang istilahnya seperti itu. Jadi apa APD-nya? Obat itu pusing. Resikonya kejar tayang itu. Lebih ke psikologis kalau anak MM itu atau anak DKV itu. Berarti APD-nya kayaknya harus ini psikolog obat kuat biar kuat mikirnya itu lebih lama. Iya, jadi APD setiap jurusan memang berbeda dan itu memang kenapa kita mengambil tema ini safe and clean and safe school itu karena untuk membudayakan seperti itu Pak Aris. Setidaknya kalau mereka sudah
terbiasa di sekolah, nanti di keseharian dunia itu, kerja kan. yang mereka awali dengan magang ya, Iya. itu sudah terbiasa safety dirinya masing-masing. Iya, cocok kelihatannya. Kelas 10 dibekali itu, setelah ini kan kelas 11. Kalau untuk kurikulum merdeka magangnya kelas 12 Pak Aris. Makanya malah kelas 12 ya. Makanya Berarti kelas 10, 11 ada ujian nasional ya rencana. Nggak tahu juga ya. Saya nggak berani ngomong ada ujian nasional. Ya nanti. Nah, ketika ada kebijakan yang baru itu bisa merubah apa yang kita prediksi kadang-kadang seperti jadi itu. Nggak usah sok-sokan prediksi lah. Jadi kalau saya melihat di kelas 12 ada magang ya malah saya bersyukurnya apa? Ketika anak-anak khususnya jurusan vokasi SMK itu sudah sekalian keluar bisa direkrut. Jadi mulai kelas 12 ya, kelas 12 kan sudah mendekati lulus ya. Jadi fresh untuk magang. Fresh guide. Ilmu magangnya itu fresh. Ilmu magangnya fresh langsung kerja. Betul. Tadi saya sempat ya dengan sampaikan itu ada poster. Iya. Poster itu pengerjaannya atau mungkin dari hari pertama, hari kedua itu bagaimana? Atau poster itu nanti outputnya hasil akhirnya atau gimana? Iya, untuk poster ini salah satu subtopik dari tema yang kita pilih itu membuat poster K3. Lah kemarin dari diskusi sama sesama fasilitator, guru-guru pengajar, apakah untuk anak yang di kafe itu tetap menggunakan poster digital karena kan mereka berhubungan sekali dengan bidang IT ya. Oh iya, mungkin anak akuntansi dengan anak di kafe akan berbeda. Tingkat kesulitannya, Bu. Jadi seperti itu. Jadi untuk anak di kafe, TKJ itu kan sudah terbiasa dengan IT sudah terbiasa dengan IT. Digital, dengan laptop atau apa. Tapi ternyata sama guru di kafe itu ini untuk anak kelas 10 sebenarnya ada materi tentang pembuatan poster secara manual. Akhirnya kita sepakat bahwa pembuatan poster ini disepakati di semua jurusan, dari 4 jurusan di SMK Wijaya Putra itu menggunakan poster secara manual. Jadi anak-anak dibebaskan untuk membawa alat tulis dan alat gambar atau alat lukis seperti itu. Bagaimana kalian berkreativitas untuk membuat poster K3. Ini kalau misalkan bikinnya manual, ini mungkin agak sama kemampuannya. Ya jurusan yang lainnya itu agak bisa menyesuaikan. Kalau posternya secara digital otomatis yang bisa menyelesaikan anak-anak TKR mungkin akan kesulitan untuk bikin jadi poster. Dibuat sama, membuat posternya adalah dengan manual menggunakan alat tulis dan warna yang mereka pilih sesuai dengan kehendak mereka gitu Pak Aris. Oke, Bu Vita. Jadi itu enggak di outputnya ya dia masih output untuk produk produknya. Kalau teknisnya mulai dari mungkin sekilas saja teknisnya mulai dari hari pertama untuk minggu pertama aja teknisnya itu bagaimana untuk pelaksanaan ini? Ini kan masih hari kedua ya Pak Aris ya. Apa aja Bu untuk hari ini tadi? Hari ini tadi anak-anak belajar tentang K3. Tentang K3 diawali dengan kita pretest ya Pak Aris. Pretest untuk mengetahui pengetahuan anak-anak tentang K3 sebelum mereka diberikan materi. Itu bagaimana, apakah mereka sudah tahu atau ada banyak yang sudah paham atau bagaimana dengan K3. Kemudian ada pengerjaan soal seperti itu, baru kemudian kita cek dan Bapak Ibu fasilitator memberikan materi tentang K3. Jadi kemudian hari tes awal dulu seberapa dalam sih pengetahuan anak tentang K3. Sama tadi ada diskusi juga, diskusi tentang K3 itu apa sih resikonya kalau kita misalnya menghindari K3 atau kita tidak menerapkan K3 seperti itu. Ada diskusi-diskusi seperti itu tadi. Nah besok baru kita membuat poster tentang K3. Oh, jadi catatannya besok membuat poster besok hari ketiga, hari keempat kita menggunakan membuat ini zero pollution itu jadi recycle. Buat barang-barang recycle dari barang-barang. Dilanjutkan di minggu dilanjutkan di hari kelima. Hari kelima. Oh, jadi ada waktu 2 hari ya untuk recycle itu. Recycle itu ada 2 hari. Mungkin identifikasi dulu hari pertama. Betul. Jadi pelaksanaannya mungkin
pure pelaksanaannya itu di hari kelima. Hari kelima Ya, hari Jumat. hari kelima. Itu di minggu pertama. Terus rencananya untuk minggu kedua? Untuk minggu kedua ini masih kita diskusikan ya Pak. Minggu kedua itu selama 5 hari. Insya Allah nanti ada beberapa kegiatan. Ada beberapa kegiatan yang salah satunya adalah kegiatan out, atau kan kita sudah melaksanakan kegiatan in ya Di dalam sekolah, sini di gitu. sekolah. Jadi ada kegiatan out yang kebetulan di rangkaian kegiatan P5 itu ada penerapan K3 di luar sekolah. Penerapan K3 itu Ya. sesuai dengan jurusannya masing-masing juga? Untuk rencananya kita ke satu perusahaan. Oh, satu Ya, perusahaan. di satu perusahaan dengan meminta narasumber untuk lebih menjelaskan ke anak-anak bagaimana penerapan K3 di luar sekolah. Seperti itu. Jadi kita kunjungan ke salah satu perusahaan. Ada kunjungan, jadi di luar Ya. benar-benar anak-anak tahu di perusahaan itu bagaimana sih Iya, penerapan K3 yang di diharapkan perusahaan. seperti itu ya, Jadi mereka tidak hanya dapat secara teoritis. teori dari fasilitator atau bapak ibu gurunya, tapi dari orang luar yang benar-benar orang yang sudah bekerja atau senior di bidang pekerjaan. Oke, itu yang direncanakan. Gini Bu Vita, ini kan sesuatu yang baru. Betul. Jadi P5 ini sesuatu yang baru di tahun 2022 dan baru dilaksanakan di SMK Wijaya Putra. Ya. Ada enggak kesulitan? Jadi ketika merencanakan atau berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru fasilitator atau dengan pimpinan sekolah, ada enggak kesulitan dalam merencanakan pelaksanaan ini? Oke, jadi sepertinya memang sesuatu yang baru itu memang perlu adaptasi ya Iya. Pak Aris ya. Tapi dengan kesulitan dari pimpinan, kemudian fasilitator, kemudian atau bapak ibu guru, kemudian bagaimana kita juga prepare dari awal seperti itu, sepertinya dibuat asik aja Pak Aris. Dibuat asik aja, asik aja. Meskipun ya memang sesuatu yang baru itu kadang gimana gitu. Iya, emang kadang mudah-mudahan sih, kita jangan bicara kadang, mudah-mudahan nanti ketika ada pergantian dari kementerian itu tetap kebijakan yang lama Lama dilanjutkan, saja. tinggal ada penyempurnaan. Itu yang diharapkan kita bapak harapkan. ibu guru biasanya. Iya. Soalnya Kalau hal bapak ibu guru baru, seperti itu. soalnya hal baru pasti bingung penyesuaian lagi Betul. dan belajar lagi. Belajar lagi, ini ada lagi. Ya, adaptasi sebenarnya lagi, gitu. tugasnya kita kan bukan hanya mengajar, tapi tugas Iya. kita kan mendidik. Mendidik. Jadi bagaimana membentuk anak itu menjadi karakter yang benar-benar Mendidik dan Ah. menginspirasi anak-anak, bukan kita berkutat dengan administrasi aja. administrasi. Bingung administrasi dong. Mungkin Ya, terakhir itu ya. curhatan guru. Mungkin terakhir Bu Vita, Iya Pak. sebelum kita closing, apa ada yang mau disampaikan mengenai P5 ini? Oke. Silakan disampaikan ke sobat kreatif yang ada di rumah atau dimanapun. Untuk pelaksanaan P5 di SMK Wijaya Putra, kalau saya lihat dari ini ya, masih beberapa hari, sepertinya alhamdulillah sudah berjalan dengan alhamdulillah lancar gitu. Dan semoga kedepannya juga kita bisa lebih berbenah, bapak ibu guru juga lebih bisa menerima tentang perubahan kurikulum ini, karena bagaimanapun juga kita juga harus tetap untuk mengedukasi diri kita, tidak berhenti sampai di sini saja, harus tetap belajar. Jadi jangan murid kita saja yang belajar, tapi bapak ibu guru juga harus tetap belajar untuk mengupdate informasi-informasi yang bisa kita berikan ke siswa. Jadi untuk pelaksanaan P5 mudah-mudahan di kedepannya lebih baik lagi dan lebih bisa kreatif lagi lah Pak Aris, seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Vita Sama-sama untuk Pak Aris. apa yang sudah disampaikan tentang P5, pelaksanaan P5 di sekolah. Kita pun berharap untuk bukan saya aja, mungkin kita semuanya warga Indonesia berharap. Jadi dengan adanya P5 ini bisa menjadikan kita nanti atau anak-anak generasi penerus di Indonesia ini menjadi generasi yang lebih baik. Amin. Jadi seperti itu mungkin pemerintah. Jadi kita mudah-mudahan ini benar-benar program yang bagus
dan bisa menjadikan Indonesia menjadi lebih baik dan pendidikan semakin lebih maju. Sekali lagi terima kasih Bu Vita. Demikian untuk episode Basa Basi kali ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi di Basa Basi selanjutnya. Terima kasih Bu Vita. Oke, Pak Aris. Salam kreatif.